Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 28 Februari 2021. Tema renungan kita dengan judul Besar Mulut atau Besar Hati. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Ayat yang ke-20. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Ayat yang ke-21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang bagaimana kami menjaga mulut, lisan, dan bibir kami. Karena mulut, lisan, dan bibir kami adalah pintu yang paling terakhir untuk mengungkapkan segala pikiran, perasaan, hati, dan juga segala keberadaan yang terdalam dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang berakal budi sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa kami itu menjaga bibir kami dan menahan bibir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, besar mulut atau besar hati, pasti kita sepakat dan setuju kita memilih besar hati. Karena besar hati adalah gambaran orang yang jiwanya sehat, sementara orang yang besar mulut adalah gambaran jiwanya yang tidak sehat, atau kita boleh katakan jiwanya sakit. Kalau lebih parah lagi, kita boleh menyebutnya sakit jiwa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa besar mulut sebagai sesuatu yang negatif? Karena besar mulut adalah suatu kata-kata yang diucapkan, kalau di dalam ilustrasi adalah tong kosong nyaring bunyinya. Pekerjaannya hanya bicara, bicara, dan bicara. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang besar mulut tentu tidak memberikan kenyamanan kepada lingkungan dan tidak akan memberikan katakanlah hal-hal yang baik kepada lingkungan. Karena orang yang besar mulut itu mengandung kebohongan. Mengapa dikatakan besar mulut mengandung kebohongan? Karena namanya juga besar mulut. Artinya dia akan melebih-lebihkan suatu percakapan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Biasanya melebih-lebihkan untuk kepentingan dirinya, melebih-lebihkan aspek yang mungkin dianggap dirinya benar, namun akan mengurang-urangkan kata-kata orang lain, penilaian terhadap orang lain yang tidak sesuai dengan keberadaan dirinya. Itulah orang yang besar mulut. Dan besar mulut itu sesungguhnya didasarkan oleh latar belakang yang berbeda. Yaitu orang kenapa besar mulut? Dia butuh pengakuan, dia butuh pujian, dia butuh diutamakan, dia butuh dijadikan sebagai pusat perhatian. Sahabat seperjalanan, faktor yang menyebabkan semuanya itu yang membuat dia butuh pengakuan, butuh pujian, butuh diutamakan, butuh katakanlah menjadi fokus daripada perhatian orang lain. Sesungguhnya dia adalah pribadi yang saya katakan tadi tidak sehat, pribadi yang sakit, pribadi yang kekanak-kanakan, pribadi yang mengalami krisis identitas, pribadi yang butuh katakanlah dia merasa eksis, dia merasa hidup, dia merasa berada, dia merasa berarti kalau dia terus bicara. Kalau dia terus bicara. Jadi orang yang besar mulut ini pada dasarnya tidak ada hal yang positif sama sekali. Karena di dalam kata-katanya itu mengandung kebohongan. Dan besar mulut ini bisa mencelakakan dirinya, namun juga bisa mencelakakan orang lain. Akibat besar mulut, dia merampas hak orang lain untuk bicara. Dia merampas hak orang lain untuk mengungkapkan perasaan. Dia merampas orang lain untuk mengungkapkan pikirannya. Dia merampas hak-hak orang lain untuk menyatakan visi hidupnya atau apapun juga. Dan besar mulut itu adalah sesungguhnya, saya boleh ilustrasikan, dia suka buang sampah sembarangan di mana-mana. Karena kalau besar mulut itu, percakapannya itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Nah, sesuatu yang tidak manfaat, saya gambarkan itu dengan sampah. Jadi suka buang sampah sembarangan di mana saja tanpa peduli dia bicara dengan siapa. Dan sampah itu tentu menimbulkan penyakit. Dan sampah di dalam percakapannya dalam bentuk besar mulut itu menimbulkan problematik yang rumit untuk masalah relasi. Karena besar mulut orang bisa saling
katakanlah salah paham, orang bisa saling bertengkar, bisa memecah belah. Karena besar mulut itu menimbulkan katakanlah emosi negatif yang ditimbulkan dari orang lain karena sikapmu yang suka besar mulut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh belajar untuk menjadi orang yang pribadi yang sehat. Orang yang sehat itu pasti dia akan besar hati. Kalau orang yang besar hati, dia akan berbicara dengan sesuatu yang baik. Mengapa? Karena orang besar hati itu jiwanya sehat. Orang yang besar hati, apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam nilai-nilai hidupnya, dia sudah mengalami sebuah kepuasan yang benar di hadapan Allah. Dia merasa sudah dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diterima oleh Allah, menjadi pusat perhatian Allah, sudah diakui oleh Allah, bahkan dipuji oleh Allah, diutamakan oleh Allah. Dia sudah mendapatkan semuanya, sehingga tidak perlu lagi mendapatkan pujian dari orang lain, tidak perlu lagi mendapatkan pengakuan dari orang lain, tidak perlu lagi rasa untuk diutamakan orang-orang lain, tidak perlu lagi menjadi pusat perhatian. Kalaupun itu didapat, itu sifatnya bonus, bukan kebutuhan dasar. Karena Allah sudah memperhatikanmu, mengakuimu, memujimu, mengutamakanmu, dan engkau menjadi pusat perhatian daripada Allah di dalam segala aspek. Pada akhirnya, orang yang bergaul dengan Allah, hidupnya itu akan penuh dengan kebesaran hati. Orang yang tidak bergaul dengan Allah, tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, tidak mengalami pemulihan dengan Allah, lalu tidak menyadari bahwa Allah itu mencintai, mengutamakan, memilih, memuji, menjadikan engkau sebagai pusat hidupnya Allah, maka engkau mencari-cari sesuatu yang dari luar, dan itu menimbulkan problem yang sangat besar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, contoh Petrus. Petrus seakan-akan pahlawan yang luar biasa, yang membela Yesus. Siapa yang paling mengasihi aku? Bukankah aku sudah melayani engkau ya Allah? Gembalakanlah domba-dombaku. Berkali-kali Petrus itu banyak bicara, namun justru dialah yang menyangkal Tuhan pada akhirnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan kita bagaimana? Orang yang besar mulut di dalam rumah tangga pasti ingin merasa paling benar, paling hebat, paling utama, dan itu akan menimbulkan masalah. Biasanya membesarkan diri lalu merendahkan orang lain. Siapa yang suka dengan orang seperti demikian di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam dunia pendidikan, di dalam pergaulan, di dalam masyarakat, di tengah-tengah, dimanapun juga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya banyak bertemu dengan orang yang besar mulut. Biasanya kalau dia punya jabatan tertentu semakin tinggi, maka punya potensi untuk besar mulut. Semakin kaya, punya potensi untuk besar mulut. Semakin pandai pendidikannya, semakin potensi untuk besar mulut. Jadi orang kaya, orang pandai, atau juga orang biasa juga bisa besar mulut. Ya, karena dia tidak punya sesuatu, dia besar-besarkan dengan sesuatu yang diucapkannya agar orang percaya. Jadi besar mulut ini penyakit. Besar mulut ini adalah kuman. Besar mulut ini virus yang bisa merusak dirinya dan juga merusak orang lain. Dan firman Tuhan mengajarkan kita, siapa yang menahan bibirnya, dia berakal budi. Kalau orang yang besar hati, lidah orang benar atau lidah orang besar hati itu seperti perak pilihan. Lidah orang yang besar hati atau orang benar itu menggembalakan banyak orang. Kata-katanya itu penuh dengan manfaat, mengucapkan sesuatu tepat waktu, tepat situasi, tepat keadaan, dan tepat kepada orang yang harus dibicarakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk sedikit punya waktu jeda, merenungkan apakah saya termasuk pribadi yang besar mulut. Apakah kata-kata yang saya ucapkan itu lebih banyak buat kepentingan diri saya, karena butuh pengakuan dan segala sesuatunya. Biarlah kita boleh mengejar sebuah karakter yang indah, yaitu besar hati. Orang yang besar hati, dia sudah puas, sudah sehat jiwanya, maka bicaranya akan penuh dengan bijaksana. Orang yang besar mulut justru adalah orang yang punya krisis diri, butuh pengakuan, butuh pujian, butuh diutamakan, dan itu adalah gejala kepribadian yang sakit. Sahabat seperjalanan, milikilah besar hati, bukan besar mulut. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, tantangan, kesulitan,
kesulitan, masalah dalam kehidupan ini. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Milikilah besar hati, bukan besar mulut. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.